Oke, halo, ketemu lagi dengan saya Widya di acara podcast Fuad Ismi. Ismi atau Isme. Oke, apalah itu namanya, yang jelas ada di podcast paling keren nih di Fuad. Kebetulan hari ini kita kedatangan tamu dan saya sendiri dari prodi sosiologi. Seorang peneliti keren yang bicara soal Banjar, masyarakat Banjar di Tulungagung. Kita perkenalkan langsung oleh Bapak Refki Rusyadi. Dr. Refki Rusyadi. Iya. Bayangkan penelitiannya sudah menjadi disertasi tingkat apa? Kecamatan. lokal. Oh, kirain kecamatan ya. Iya. Selamat siang Pak Refki. Iya. Gimana Bu, kabarnya? makasih Bu. Selamat siang menjelang sore. Makasih loh, tadi sanjungannya luar biasa ya. Udah doktor, terus keren. Mudah-mudahan itu tidak manipulatif ya. Oke, mantap. Oke, kita mau ngobrol-ngobrol tentang hasil disertasi sebenarnya. Iya. Disertasi jenengan. Iya. Atau hasil penelitian jenengan yang jenengan sendiri mengidentifikasi itu adalah etnografi. Kita ngobrolin itu Pak Refki. Iya. Tapi jauh sebelum ngomongin itu, kita mau tahu. Saya juga baru tahu kalau di Tulungagung itu ada yang namanya Kampung Banjar. Kampung Banjar ya. Oke. Apakah Anda bagian dari masyarakat itu, atau Anda mengidentifikasi diri Anda sebagai orang di luar kampung, orang di luar masyarakat Banjar, atau seperti apa? Iya. Itu kita mau tahu itu juga. Okay. Tapi kayaknya jenengan perlu cerita dulu deh. Kapan orang Banjar datang ke Tulungagung? Orang Banjar datang Tulungagung ya. Okay. Kalau penelusuran sejarah yang saya cari ya, tentunya ini sejarah bukan dari cerita konon ya, pasti dari referensi beberapa riset. 1920 ya tepatnya orang Banjar itu masuk ke Tulungagung ya, 1920. Iya Bu. Terus saya tahu kalau ternyata orang Banjar itu ada di Tulungagung itu gara-gara nggak sengaja iseng muter-muter kota Tulungagung, terus ngelihat ada warung makan soto Banjar. Saya iseng aja karena secara etnik saya ini orang Banjar, asli Banjar saya. Karena saya melihat ada soto Banjar dan saya mengembalikan memori ya, kalau ada soto Banjar makan nih, karena dulu kan nenek ya. Kalau kami orang Banjar itu biasa memanggil tuh mbah itu nenek. Entah laki-laki entah perempuan, entah pria itu kami tetap manggil nenek. Iya, jadi saya makan soto Banjar itu, terus saya nanya. Terus kemudian penjualnya bilang, "Loh, di sini tuh keturunan Banjar banyak yang sudah melakukan silang budaya ya, tentunya dengan orang-orang Tulungagung. Jadi banyak lah intinya orang Banjar di sini." Nah, dari awal itu sih baru saya ketertarikan tuh. Pertama pikiran saya ya, oke, saya akan meriset dan saya meneliti tentang Banjar. Kebetulan saya juga waktu itu sedang proses S3 ya di kampus tercinta kita ini, UIN 1 Tulungagung. Mantap. Terus kemudian ya itu jadi titik awal kenapa Banjar menjadi keyword saya. Itu sih. Okay. Soal nanti itu antro apa etno, kayaknya nanti ini nih yang lebih paham nih. Yang kita diskusikan bareng. Iya ya, didiskusin bareng karena setahu saya Bu Widya tuh dosen antro Bu ya. Dosen antro ya. Oke. Sebenarnya saya baru baca juga ya disertasinya. Menariknya adalah begini. Bagaimana sih kita ini mengidentifikasi diri kita sebagai kelompok tertentu. Kemudian kita teringat akan akar kita, identitas kita. Sehingga itu kadangkala jadi ide kita untuk melakukan penelitian. Kan seperti itu. Iya. Itu juga saya alami ketika saya S1. Wah, kayaknya aku mau pulang nih ke Pacitan. Karena aku lahir di sana. Oh, Ibu Pacitan Bu ya? Oh, Pacitan. Iya. Habis itu semacam nama buah Bu ya? Apa? Oh, Pencit. Sorry. Jauh banget, tolong. Pencit ya. Oke. Intinya begitu. Jadi kalau dalam film etnografi yang pernah saya tonton itu longing home, rasa ingin pulang karena identitas kita ada di sana. Oke. Itu sebenarnya menarik dalam satu
konteks penelitian ya Pak. Hmm. Ide itu masuk dari situ. Cuman yang jadi pertanyaan, Ya. kalau sudah sampai di lokasi penelitian, pernah nggak kepikiran, oh iya ya, aku dulu seperti ini nggak ketika mengalami mengingat memori-memori itu? Ya begini, saya pribadi ya, saya dan keluarga ini sebetulnya orang Banjar yang sudah melakukan beberapa diaspora, Bu. Kalau dalam sejarah ya, kalau saya tanya ke beberapa orang tua saya itu, kami ini kan 18 sekian itu mbah-mbah saya, nenek-nenek saya itu ke Sumatera. Itu aja diaspora pertama. Oke. Dari Sumatera, terus kemudian tepatnya 1990 keluarga saya ya, bapak ibu itu diaspora lagi ke Pulau Jawa ya, tepatnya di Banten ya sekarang. Nah, artinya ini kan kami sendiri itu, saya sendiri sudah melakukan double diaspora ya. Dari bapak ibu itu sudah juga orang diaspora di tempat pertama Sumatera, kemudian dari Sumatera pun saya lahir itu besar di Banten. Nah, bahkan di tahun 2000 pas ya, saya sudah meninggalkan Jawa Barat ya, atau Provinsi Banten tuh, dan di Jawa Timur hingga sekarang. Jadi memang saya sendiri ini mengalami itu. Nah, ketika melihat Banjar, saya merasa hadir kembali ya. Meski saya tidak pernah hidup di Banjar ya, Kalimantan Selatan secara geografis, tapi setidaknya ketika ketemu suku Banjar di Tulungagung itu, saya merasa itu hadir ya dalam memori saya. Banjar itu hadir dalam keluarga, di rumah tangga itu loh, Bu. Saya tidak bisa ngomong Banjar secara geografis, tapi secara komunikasi, budaya, makanan sih yang paling itu ya. Sampai sekarang itu bapak ibu saya itu tetap ada, dan itu identik sekali dengan hidangan-hidangan Banjar. Nah, ketika sampai sini, saya lihat soto Banjar, terus cara mereka berkomunikasi itu kembali kayak saya sekarang sedang di Banjar. Banjar dalam arti keluarga kecil ya, bukan pada wilayah geografis. Itu sih. Jadi ngerasa perasaannya campur aduk nggak ketika kita yang lama jauh ya dari kampung halaman ditemukan kembali itu karena dalam etnografi ya, perasaan itu sebenarnya juga bisa menjadi data. Oh gitu ya Bu ya. Iya, ini saya belajar nih berarti nih. Enggak gini. Maksudnya gini. Gimana ya? Gimana akhirnya lebih bagus lagi kalau misalnya tulisannya jadi autoetnografi loh. Autoetnografi ya. Jadi saya ngerasain pasti gimana perasaan. Kok aku jadi gini ya? Aku kok jadi merasa seperti ini ya? Karena kita komunikasi dengan komunitas kita. Iya. Iya nggak sih Pak? Iya. Ngerasain itu nggak sih? Ya, aku kayak kembali. Jangan-jangan saya kalau ketemu orang Banjar itu begini ya nanti. Iya, gitu. Selama ini kan saya sendiri Banjar yang di luar ya, Banjar yang mengalami perantauan, Mas. Ada istilah dalam bahasa Banjar. Kalau begini, kalau suku Padang itu mengistilahkan dengan dia keluar daerah itu namanya merantau. Ternyata kata merantau itu dari bahasa Padang ya, Sumatera Barat. Kalau Banjar itu ada istilahnya, bahasa Banjar sendiri namanya perjalanan pergi ke satu tempat, kemudian bertahan hidup di situ, survive di situ, dan melahirkan kebanjarannya di situ, itu namanya madam ya. Madam kabanua urang. Jadi pergi merantau ke rumah orang lain begitu. Tapi karena diaspora ya, saya tidak memilih bahasa migrasi tapi diaspora. Faktanya di sini di Tulungagung ini keunikannya kebanjarannya itu dihadirkan di sini. Dan itu ternyata sama Bu. Polanya ketika diaspora Banjar ke Kuala Tungkal, Jambi, di tempat kelahiran saya itu juga sama. Bahkan di situ kebanjaran itu dihidupkan dengan kesukuan, tradisi. Bahkan lebih mayor loh. Di Kuala Tungkal tuh mayoritas loh orang Banjar itu. Di pelabuhan itu, justru daerah lebih pelabuhan. Kelihatan ya. Iya, bahkan dia menghidupkan kebanjarannya lewat makanan. Kita tahu ya, kesenian sama, kesenian, makanan, adat istiadat, bahkan banyak sekali. Dulu saya pernah menistilahkan itu Banjarscape ya. Kan ada Religiousscape, Aquascape, Banjarscape. Tapi itu tidak saya jadikan diksi kemarin keyword, ada beberapa pertimbangan yang saya nggak bisa sebutkan di sini ya. Jadi akhirnya
keyword dalam riset saya ini pertama diaspora, Bu. Diaspora, terus kemudian eksistensi kesukuan. Di Banjar, di Tulungagung ini mereka punya paguyuban yang kuat. Paguyuban yang kuat namanya K3 ya. Kerukunan Keluarga Kalimantan. Dan misi kerja-kerjanya kerja-kerja sosial. Dan yang terakhir pertama diaspora, eksistensi, dan terakhir dinamika dagang. Pertama kali saya bilang kalau saya ini orang juga Banjar, terus penjual itu bilang, oh berarti jualan emas ya Mas? Loh saya langsung, oh kenapa ya, ada apa dengan emas? Nah ternyata masyarakat Tulungagung tuh identik dengan suku Banjar tuh pedagang emas. Di kota-kota sini kita terkenal kan toko Larasati ya. Iya. Itu orang Banjar. Iya, orang Banjar itu. Jadi jaringan, sampai mereka membuat jaringan bisnis. Jadi saya kira ini menarik nih, etnik ini menarik, dan saya akhirnya secara langsung ya, meski kayaknya bakal dimarahin ya sama orang-orang yang sudah S1 dan menggeluti dunia etno ya. Saya enggak, tapi saya melakukan kerja-kerja etno pada riset ya, di praktek. Ya monggo nanti dikoreksi sama Bu Wit ya. Nguji dong saya. Ya, ini hostnya orang etno. Jadi saya ini setengah diwawancari, setengah diadili Bu ya. Enggak juga. Oh, enggak. Menarik aja. Okay. Karena saya memang bukan orang Tulungagung Pak Refki, tapi saya melihat Pacitan kan tadi. Yeah. Pacitan juga merantau ke Malang lah intinya sama begitu. Ya. Sama aja lah kita double identitas mungkin kali ya. Iya. Enggak, faktanya kan memang enggak ada ya, kesukuan asli itu kan enggak ada ya. Iya, benar banget. Semua kita bercampur sudah ya. Blur kayaknya. Blur ya. Batas itu sudah hilang, sudah samar lah intinya. Samar ya. Saya tahu ada Kampung Banjar itu pun baru kemarin ketika saya ngobrol sama anak pariwisata. Kirain baru baca tadi. Oh, berarti belum lama Bu ya? Belum lama. Ya karena bagi saya apa sih identitas yang ditonjolkan oleh masyarakat Banjar ini di Tulungagung sehingga mungkin mereka dikenal. Ya contohnya aja misalnya teman-teman saya di Tulungagung lah. Juga baru tahu kalau ada Kampung Banjar di situ. Oke. Apakah ya misalnya gini, saya contohkan nih orang Ponorogo di Malaysia, terlihat jelas kalau dia waktu pinter ngereok, orang Ponorogo nih, festival gitu. Ya. Atau misalnya orang Trenggalek ke Surabaya, dia punya sanggar, yang utamanya yakso gitu kan. Nah kemudian ini orang Trenggalek nih gitu. Yeah. Nah, identitas apa yang bisa Banjar ya? Iya, karena kita sekarang melihatnya itu yang paling gamblang itu kan dari fisik, gak mungkin ya. Karena saya melihat Pak Rifki juga bukan orang Banjar loh. Orang mana Bu? Orang Jawa Timur. Orang Jawa Timur. Iya. Mungkin dari fisik atau dari apa namanya? Ada nggak sih platform identitas gitu ya, budaya ya? Itu. Okay. Sehingga dikenal nih. Nah kayak di Malang nih ada Kampung Arab. Ya kalau dari fisik kelihatan nih. Tapi Kampung Arab tuh jual parfum, saya begitu. Karpet ya. Embong Arab tuh ya. Itu. Saya pernah itu lewat situ Bu. Pernah kan? Satu arah dimarahin polisi. 8 tahun di Malang, tolong. Kok? Iya kan? Kok tahu Bu profil saya? Ups. Oke, gimana Pak Refki soal ngomongin gitu? Ya, sebenarnya saya pada kesimpulan orang Banjar itu pinter adaptasi sih Bu. Adaptasi ya. Adaptasi terus kemudian saya tidak melihat memang identitas Banjar itu melekat pada budaya ya di sini ya. Tapi ada satu ciri ya yang melengkapi itu. Jenengan kalau pernah dengar apa namanya hadroh ya? Hadroh, di mana-mana kan ada hadroh itu kan pasti ada istilah Banjarian ya. Nah itu ternyata perintis awalnya itu Banjarian itu hadrohnya dari sini. Ya kemudian begini maksud saya. Meski sekarang identitas hadroh itu kan milik siapa saja ya, terutama Banjarian tuh orang mana. Nah, tapi mereka di suku Banjar sini yang saya temui itu, saya lebih menyebutnya keturunan Banjar ya, karena mereka ini sudah generasi keempat loh Bu, generasi keempat. Banjarian itu menjadi identitas Banjar sini juga tidak banget ya, karena mereka faktanya cair. Tapi kalau misalnya di kampung dalam sini, di kota sini, kalau misalnya ada grup Banjarian itu kayaknya yang pasti tampil mereka, dan itu identitasnya secara kebudayaan ya.
Meski itu tadi harus ditanya dulu nih ternyata. Karena Oke. jadi begini, kalau yang asli Banjar itu grupnya namanya Muhibin. Nah, ketika Muhibin ini punya anggota, pasti kan bertambah ya. Mereka tuh melakukan influencer kepada masyarakat sekitar yang Jawa mau belajar. Ada pembatasan nama, Bu, semacam pembatasan identitas. Oke, kamu bisa ikut Muhibin, tapi buat grup sendiri yang non Banjar namanya Minal Muhibin. Ini bahasa Arab sih harus menjelaskannya ya. Jadi bagian dari Muhibin gitu loh. Min itu saya artikan bagian ya. Mungkin itu ya cara mereka mempertegas identitas ya. Tapi itu tadi karena tradisi Banjarian, tradisi Hadro Banjar itu cair sekarang karena di mana-mana kita orang Gresik itu Banjarian. Tapi yakinlah kata ini ya. Ya perintis awal tuh karena metode pukul ketuknya Hadroh itu dari sini, Bu. Yang di Pasuruan itu justru belajarnya dari sini. Iya, dari Tulungagung sini. Nah, ini yang belum banyak diungkap. Karena saya tidak mengkaji secara historis ya. Saya lebih pada fungsionalis ya. Tidak pada evolusinya. Jadi saya tidak mengulik itu sampai dalam riset saya. Tapi saya sertakan sih sebetulnya. Sertakan data itu bahwa Tulungagung lah sebetulnya kota pertama peletak dasar itu tadi. Tradisi Banjar ini. Terbaca kok dari ada bab sendiri itu ya. Iya, saya concern sedikit ke apa namanya? Eksistensi. Eksistensi. Iya nggak sih, Pak? Iya. Oke, menarik. Yang saya mau gimana ya? Mengungkapkan tentang orang Banjar ini ketika bertemu dengan Pak Refki sebagai orang Banjar itu gimana? Banjar murni loh, saya Banjar murni, Pak. Sombong kali nih orang waktu bilang, berarti Mas Banjar murni dong. Ya, belum kecampuran saya. Anak saya baru kecampuran. Sayanya yang belum, Bu. Iya. Saya belum. Ya, saya nggak tahu perasaan mereka. Kalau saya perasaan saya senang. Perasaan saya senang kan, ternyata ini Tulungagung bukan cuman saya ya. Tapi nggak tahu ya perasaan mereka. Tapi yang jelas mereka bilang begini sih. Banjar itu secara survive katanya memang punya mental yang kuat sih, Mas. Yang kuat, Bu, katanya. Faktanya mereka tidak akan kembali kan. Memang perjalanan itu madam itu adalah misi untuk survive. Menetap. Stay di situ. Iya, stay. Nah, itu yang mungkin akan berbeda ya dengan suku-suku yang lain ya. Yang punya kalau suku yang lain punya nilai merantau yang berbeda. Betul. Jadi itu. Terus saya memang nggak sempat nanya, Bu, jenengan senang nggak ketemu sama saya? Enggak. Tapi yang jelas mereka itu semacam begini, kita itu harus pintar beradaptasi. Ya, itu ada istilah bahasa Banjar yang menjelaskan di mana bumi dipijak, ya kita harus pintar di situ itu beradaptasi ya. Orang Banjar itu yang saya dapat filosofi hidupnya itu kan bak ibadah, bak usaha. Jadi imbang itu harus beribadah imbang, berusaha imbang. Nah, kayaknya nggak pernah ngomong sih ada kayak di riset saya itu, saya lupa ya karena ini lama udah nggak tak baca. Dan tunggu seri bukunya ya, Bu ya. Sudah saya rubah itu. Sudah saya rubah bahasanya lebih mudah, nanti jadi buku. Saya ingat begini, orang Banjar itu punya karakter dia memang tujuannya pergi itu untuk merantau. Jadi dia memang tidak akan cinta akan tanah air. Dia memang tidak akan merindukan tanah air seperti orang Jawa mungkin ya akan kembali. Etnis lain. Iya, karena kalau menurut Alfani Daud ya, buku babonnya tentang masyarakat Banjar itu Alfani Daud itu bercerita memang orang Banjar ini lahir dari pertemuan antara sungai di Martapura sana ya, di Kalimantan. Mereka kosmopolitan banget. Jadi memang karena pertemuan antara sungai tercampur beberapa etnis ya, dari Dayaknya ada, dari Melayunya ada, bahkan dari Jawanya ada. Nah, jadi masih dari bukunya Alfani Daud, dia mengutip mengutip dari antropolog Belanda, itu bercerita memang orang Banjar itu punya peran negosiator. Negosiator dulunya, negosiator antar pedagang Belanda dengan orang Dayak. Jadi misalnya orang Belanda butuhnya beli apa ke pedalaman Dayak. Nah, itu orang Banjar itu nanti yang menegosiasi itu. Jadi sebagai perantar, broker ya.
Jadi kayaknya memang karena punya mental begitu, maka mereka ya jadi pedagang, ya, terus hal-hal yang itulah berupaya berkenaan dengan jasa ya. Nah, tapi mereka punya keagamaan yang kuat sekali, kental. Di sini kita terlihat orang Banjar itu kan beragamanya kuat sekali ya. Itu sih. Rute perjalanan mereka untuk merantau kira-kira Sebaran ya. Iya, sebaran. Apa preferensi pemilihan lokasi? Iya, itu kan juga penting mungkin bagi mereka untuk bisa apa namanya? Beradaptasi ya. Nggak mungkin mereka akan mencari tempat-tempat yang susah bagi mereka untuk beradaptasi. Mungkin itu ya. Kan saya juga nggak begitu paham bagaimana sebaran mereka ketika merantau itu. Iya. Ya itu saya jawab di bab awal ya, itu di disertasi saya. Motif mereka merantau ternyata bukan ekonomi sih 100% awalnya, Bu. Awalnya adalah karena perang saudara di kesultanan ya. Banjar itu kan bentuk kerajaan kesultanan, ada perang saudara antara sultan dan pamannya sultan kalau nggak salah ya. Nah, artinya motif pertama mereka berdiaspora itu adalah karena konflik internal. Konflik internal, dan sebaran pertama itu ya ke Sumatera, Bu. Tujuan pertama Sumatera. Bahkan saya dalam disertasi saya itu diasporanya novelty-nya dalam diasporanya ke Jawa ini tidak sama dengan diaspora ke sifatnya ke Sumatera yang itu bentuknya leaping frog, lompatan kata ya. Jadi mereka mau ke Brunei nih. Mereka ke Kuala Tungkal dulu. Kuala Tungkal adalah pos pertama. Setelah ke Kuala Tungkal, ke Tembilahan, Riau, terus itu kemudian endingnya ke Brunei. Ini kalau dalam masih buku Alfani Daud juga, itu kan bentuk mereka ke sana mencari suaka politik. Iya karena ya konflik ya. Nah kayaknya itu menjadi tren ya mungkin ya. Kemudian menyebar kemana-mana, menyebar ke Jawa. Kalau ke Jawa ini, itu yang ke Jawa ini kan sebarannya banyak. Di Jogja ada banyak sekali dan identik dengan pedagang emas memang. Di Jogja juga? Iya di Jogja, di Solo. Terus kemudian di Pasuruan sama sebarannya. Tapi yang menariknya, kalau di Sumatera dan di Tembilahan itu mereka selalu menempati, saya tulis itu Bu di ini, mereka selalu masuk pada daerah-daerah Portland ya, pelabuhan ya. Tapi ke Jawa ini mereka tidak menguasai pelabuhan ya, faktanya mereka inland ya, masuk ke pedalaman. Dan kemudian mungkin beradaptasi. Kemudian apa yang harus dilakukan? Masa tetap jadi broker di pelabuhan kayaknya? Mungkin emas, komoditas emas. Intinya ini mereka suku yang memang pintar beradaptasi karena mereka punya filosofi dimanapun hidup itu kita harus pintar-pintar pandai-pandai membawa diri gitu. Gitu sih. Di Malang ketemu nggak sama Banjar? Kampung Banjar ini? Komunitas Banjar di Malang ada, tapi tidak membentuk paguyuban ya. Kenal. Saya ada saudara itu di Malang ada. Kalau di Pasuruan banyak malah. Dan dia kuat ya. Tapi memang di Tulungagung ini nih yang memang membentuk satu circle dan kemudian membentuk satu circle komoditas emas, pedagang emas, bisnis. Iya. Apakah juga bisa dikatakan seperti melihat kelompok yang di Jogja atau ketika persebaran mereka tuh bareng-bareng? Iya. Ternyata kalau di Tulungagung riwayatnya Bu, pertama kali tokoh yang masuk itu namanya Hajah Ruman. Begini, kalau di beberapa referensi teks yang saya dapat itu Haji Ruman, Ruman, cowok. Nah ternyata ketika saya turun lapangan langsung, saya melakukan field research ya, field work ya. Itu dari beberapa narasumber itu cerita itu perempuan, pedagang perempuan itu, Hajah itu, iya. Nah ini yang belum sudah saya konfirmasi di disertasi saya. Hajah itu, saya datanya itu perempuan, seorang perempuan. Nah komoditas yang dia bawa pertama itu tahu nggak Bu apa? Permata. Akhirnya saya lacak, kenapa sih Tulungagung menjadi tujuan utama? Saya ketemu referensinya. Kebetulan itu tuh buku babonnya tuh diberi saya dikasih Pak Dekan Fuad, Pak Rizkon. Iya, makasih Pak Rizkon itu ya. Itu yang memberikan peta. Oh iya. Jadi Pak Rizkon tuh bilang di abad sekian, tepat ketika suku Banjar masuk itu, Tulungagung dan Ponorogo ini menjadi komoditas
pasar batik. Saya kira sama lah ya, perilaku pedagang itu pasti mencari lokasi pasar kan. Betul. Nah di disertasi saya menjelaskan itu di bab pertama. Suku Banjar masuk ke Tulungagung ini mengikuti jejaknya pedagang Cina yang dari Surabaya lewat alur Sungai Berantas masuk ke pedalaman. Nah artinya orang Cina ini orang Cina yang tahu ada pasar di daerah pedalaman Iya. Dan suku Banjar itu sebenarnya mengcopy jalur itu. Situ saya tulis kayak di awal itu mengikuti jalur dagangnya orang Cina. Artinya Tulungagung dan Ponorogo ini sudah menjadi, dulu kan namanya kayak masih Browo ya, Binorowo apa sih? Iya, nama Tulungagung Trenggalek belum ada kan, Bu? Masih rawa. Ini memang pasar dulu, pasar. Saya kira wajar lah semua perilaku pedagang tuh nggak mungkin jualan di daerah yang sepi kan? Ya, itu prinsip ya kayaknya. Prinsip pedagang. Tuh. Mantap kali ya. Nanya apa lagi, Bu? Enggak sih. Ini seperti membuka memori kotak Pandora jenengan terhadap memori penelitian jenengan tentang masyarakat keturunan Banjar. Itu sih. Pernah pikiran nggak Pak untuk melanjutkan narasi ini ke dalam kontekstasi akademisi yang debat akademisi yang sangat intinya ya masyarakat keturunan Banjar di Tulungagung ini penting dalam nggak sama dengan yang lainnya. Pernah kepikiran nggak? Iya kepikiran lah pastinya. Saya termotivasi ketika Pak Rizkon itu Pak Dekan kita hari ini ya, bagi saya motivator bagi saya dan untuk meyakinkan saya bahwa riset-riset tentang Banjar itu masih belum banyak Saya tahu riset-riset tentang Banjar itu masih bukan dikuasai ya. Semacam Alfani Daud itu kan beliau sudah jauh sekali ya, tahun 1970-an. Terus kemudian Mujibur Rahman yang hari ini ya. Mujibur Rahman yang jadi rektor kemarin ya. Terus kemudian ada juga si Alfian Sah. Terus kebetulan saya lihat di Tulungagung ini belum banyak. Meski ada ya, saya dapat penelitiannya anak-anak. Kayaknya itu anak-anak sosiologi Brawijayaan itu loh, Bu. Skripsi. Ya itu menjadi pemantik awal sih, data awal saya untuk menelusuri lebih dalam. Itu. Nah, kalau jenengan tanya ada nggak keinginan untuk memperdalam dan mempassionkan diri nih. Ya, jadi ahli. Ini Tulungagung nih. Jadi ahli orang Banjar core-nya gitu ya. Iya pasti ada ya. Gitu. Saya kira semua peneliti itu kan nggak mungkin dia puas. Udahlah aku udah buat satu riset ya sudah. Tetap ada lah. Ini saya sekarang ini project sama teman-teman sih, mahasiswa kemarin kebetulan suka, Bu. Saya tantang mereka, coba kita gali lagi Tulungagung lebih dalam sih. Soal masyarakat Banjarnya ya, soal masyarakat Banjar dan agama ya. Kan unik banget loh. Kalau jenengan ngerti orang Banjar itu, nah satu yang saya bilang menghadirkan kebanjarannya dalam Tulungagung ini gini, Bu. Jadi orang Banjar itu ada tradisi ketika hari raya, itu mereka kan mengunjungi rumahnya sanak saudara. Motoran bareng-bareng ya kalau di sini. Itu memang ada terjadi di Banjar dan wajib hukumnya dalam bahasa wajib hukumnya dalam tanda kutip masuk ke rumah itu harus makan. Nah coba jangan tanya ke teman-teman atau orang Banjar itu kalau mereka benar-benar tahu di daerah Kampung Dalem itu kalau misalnya mereka ketika hari raya itu mereka kan berkunjung ke rumah, pertama yang dikunjungi adalah orang tua dulu yang asli Banjar, baru ke sekitaran non Banjar ya. Di Kampung Dalem itu masih tradisi itu. Nah itu yang saya bilang menghadirkan Banjar. Saya ingat itu ketika di Kuala Tungkal pun tradisi itu ada ketika dulu lebaran ke Kuala Tungkal pulang ya. Itu ada. Nah, bahkan itu masih kami hidupkan ketika saya di Banten ya. Saya hidup di Banten. Saya cuma punya dua ya, di Bogor dengan di Jakarta Barat itu Karawaci. Ada nenek ya. Itu pun begitu. Jadi kami wajib itu datang ke rumah nenek, nanti makan situ. Nanti seharian nginep tuh. Pindah lagi ke Bogor. Bogor itu Paman ya. Situ juga sama 2 hari, jadi udah begitu aja.
Nah itu dihadirkan di Tulungagung ketika hari raya itu begitu. Konvoy, mereka kayak konvoy gitu loh. Ya kayak di sinilah ya. Iya, tapi lebih pada konsen kepada sesama Banjar saja mereka menghidupkan itu. Itu. Menarik. Ya, menarik. Pak Refki. Tadi saya tertarik sama obrolan jualan emas ya. Iya. Emang ada apa dengan orang Banjar dengan emas? Kita nggak tahu ya. Pikiran liar saya sih ya karena Kalimantan tambang emas gitu ya. Gitu. Apakah sempat menggali data soal itu juga atau pernah baca-baca? Belum. Iya, belum. Komoditas emas dipilih belum. Saya di disertasi saya tulis perpindahan dari permata ke emas tuh pertimbangannya sederhana. Yang saya baca nggak laku. Permata iya, itu. Mungkin permata itu komoditas yang mahal ya. Iya. Mahal saat itu ya. Dan mungkin orang nggak warga lokal juga ya. nggak tertarik kan, para bangsawan-bangsawan. Nah, kayaknya emas mungkin bisa dijangkau. Nah, kenapa pilihan emas saya nggak tahu. Tapi di Jogja dan Solo begitu. Di Banjar yang di Kediri ada juga sih. Ada Banjar di Kediri itu ada, Bu. Tapi tidak sefamiliar di Tulungagung ya, tidak sekompak mungkin ya, sesolid Tulungagung ya. Komoditasnya sudah macam-macam sih. Sudah macam-macam. Tapi yang identik emas itu pasti di Tulungagung karena ya itu tadi ada Larasati, Kaji Basroni yang kita tahu ya. Itu kan toko-toko besar yang sudah sekian turunan. Sudah banyak cabangnya juga. Iya. Mungkin itu untuk di riset lanjutan ya. Kenapa emas yang dipilih komoditas ya, emas? Kalau pikiran liar sih anggap aja kayak tapi melesetnya nggak jauh-jauh kan dari permata, dari perhiasan kan ya. Ya pikiran liarnya begitu. Mungkin karena di Kalimantan punya banyak tambang emas gitu ya. Enggak, karena pertanyaan dasar saya ketika tanya orang Arab itu, kenapa keturunan Arab jalan parfum? Parfum ya. Di Malang tuh kan banyak tuh. Oh, embong Arab ya. Iya. Kok pada jual parfum sih orang Arab? Orang ya, kan suka banyak bau-bauan kan begitu. Ya, untuk sholat juga kan ya. Gitu. Apakah mungkin ada narasi itu yang sebetulnya ada, Bu. Tapi tidak saya masukkan concern dalam tulisan saya. Jadi gini ya. Saya ingat dalam sebuah riset itu kan pasti jenengan juga kan punya data residu ya. Betul, sampah ya. Saya ingat itu. Bukan jadi gini, sampah, Pak. Apa? Kalau belum diolah lagi ya. Disimpan. Oke, disimpan. Karena siapa tahu itu akan menjadi masih data ada itu. baru. Ada, kalau sampah itu kan dibuang. Iya, Bu. Mohon maaf, Bu ya. Oke. Lanjut. Saya dimarah-marahin terus ini. Iya bener, Bu. Maksud saya residu itu karena belum kepake sama saya. Jadi ada saya kasih tahu ya. Jadi waktu itu saya menganalisis, saya penasaran sama pertanyaan Ibu. Bener nggak sih beli ke Tulungagung ke Kalimantan? Ternyata enggak. Tahu nggak belinya di mana? Belinya di mana? Emasnya belinya di Madura. Sebagian beli di Madura, terus kemudian ini yang harus jenengan tahu, yang jenengan ngerti. Orang Banjar itu bukan hanya punya kemampuan jualan loh, mengolah emas. Jadi dia membakar emas itu, mengolah emas, batangan dari itu. Nah, itu keahlian dia yang dia tidak ya itu. Jadi bukan soal jualan saja. Dia punya nyepuh ya istilahnya ya. Nah, kalau soal beli di mana-mana, tapi setahu saya banyak ke daerah Madura ya. Madura itu ada itu emas imitasi, terus kemudian di sini nih pengolahnya, finishing touch-nya ya, sentuhan terakhir. Intinya mereka punya keahlian nyepuhnya itu, Bu. Saya punya mahasiswa kemarin di FEB ya. Itu dia anak asli dari penyepuh emas. Saya tanya, kamu bisa, Mas? Bisa lah, Pak, itu ilmu turunan katanya. Asli Banjar itu, Banjar Blitar. Di Blitar juga toko-toko emas yang nguasai itu. Nah, cuma di Blitar lebih identik pada mebel, bukan mebel apa? Toko bangunan, kayu dan toko, jenengan kalau ngerti toko restu ya, toko buku besar. Dan toko baju-baju apa namanya, baju-baju sholat gitu ya, untuk apa? Itu punya orang Banjar itu. Sama di Blitar juga sama, mereka jadi pedagang. Ada yang emas juga ada, tapi intinya Tulungagung ini saya pilih kenapa? Satu, dia itu tadi lebih kuat solidaritasnya dan identik pedagang emasnya. Itu. Jadi punya keahlian nyepuh emas itu. Kalau soal beli di mana-mana, saya bilang kenapa nggak di Kalimantan? Entah nih ngongkos, mungkin gitu ya. Ini soal biaya ya, biayanya lebih gitu. Tapi kan kalau misalnya dia punya keahlian untuk nyepuh emas, itu kan berarti memang
Apakah keahlian itu diperoleh dari Banjar Iya, atau memang dia dapat ketika dia beradaptasi? Itu kan yang jadi pertanyaan juga. Iya. Kalau memang iya. belajar menyepuhnya dari Banjar, otomatis ya sedikit banyak ada hubungan lah. Iya. Kenapa mereka kenal, bagaimana cara mereka mengenal emas, itu loh. Iya. Itu Pak yang ya memang harus digali lebih dalam ya. Itu menarik untuk didalami. Iya, di etno lagi ya. Iya, keren. Cari Makasih Bu dana ya. tuh penelitian ke sana Banjar. Asli. Makasih Bu ya risetnya ya. Jangan lupa, saya diajak juga. Iya, tim ya. Oke. Iya. Oke gitu Pak Refki. Betul. Iya nggak sih? Saya kepikiran. Makasih loh Bu. Enggak, maksudnya Gimana? Iya. itu rentetan sejarah yang Betul. panjang sekali, Iya. yang memang Apakah pilihan komoditas emas ini betul. secara tidak sengaja atau gitu ya? Itu bukan Oke. hanya soal mereka adaptasinya dengan mereka punya nilai dagang sehingga mereka berdagang di tempat-tempat Iya. mereka merantau, tapi kenapa itu? Kalau memang itu munculnya karena di Banjar, berarti otomatis ada hubungan. Ya entah itu hubungannya modelnya apa ya, kita harus Iya. gali lebih dalam soal itu. Iya. Gitu Pak Refki. Tapi begini Bu ya. Ini saya cerita Kuala Oke. Tungkal daerah Oke, rumah saya. Itu Yang jual umur berapa jenengan di sana? Dari umur berapa? saya Lahir kelahiran sampai 8. Oh. Ini Anda Sampai usia berapa gitu. Ibu mencoba mengorek saya itu tua apa enggak gitu ya. Ya kelahiran kalau di KTP 86 Bu ya. 86, oke. Sudah tua Bu ya. 86. Di Kuala Tungkal sampai umur Iya. Saya geser dari Kuala Tungkal tahun 19, masih kecil banget loh. 1990, kecil banget kan? Kecil aja, geser 6 ya. tahun. Iya, sekitar itulah. Iya. Geser itu. Sudah ke Jawa. Tapi sebenarnya sekitar usia itu udah apa namanya? Bisa merespon Berapa tahun sih itu Bu? Coba dari 86 kelahiran 90, coba berarti 4 tahunan 4 sih tahun masih. ya? Iya. Oh iya 9. Si kecil banget lah. Tapi begini, Kuala Tungkal tetap saya ketika kami di Banten ya mungkin 2 lebaran, 3 lebaran hari raya kami mudik ya. Karena saya tuh kan 5 bersaudara ya. Mungkin bapak saya juga mikir ini 5 kalau dibawa ke Sumatera semua, artinya mungkin edisi lebarannya edisi lebarannya kan nggak tiap lebaran ya. Mungkin 3 kali lebaran baru mudik gitu. Ya tapi ya mudik di sana. Dan masih ingat lah dan pasti tahu apa hidangan, tradisi, adat. Saudara kan masih di sana semua. Saudara masih di sana banyak. Di Kuala Tungkal itu tidak jualan emas orang Banjar tuh. Justru nggak jualan emas. Iya, saya kasih tahu mereka menguasai struktur pemerintahan, kemasyarakatan, budaya, agama. Bayangkan, cair ini berarti. Yang jualan emas orang Cina. Saya nggak ketemu orang Banjar jualan emas. Saya kasih tahu aci-aci saya bilang aci ya, aci, paman. Orang Banjar di Jawa itu jualan emas loh. Ya orang-orang sana masa sih? Oh kok bisa ya? Nah mereka aja kan nggak tahu sama Banjar. Artinya ya ini, adaptasi ini sih bener tadi sampean bilang. Kayaknya ada historis ya. Kenapa emas dipilih ya? Dan pasti ada proses yang luar proses yang menarik itu kayaknya kalau ditilik lagi ya. Mereka adaptif. Karena di Kuala Tungkal itu sampai hari ini setahu saya bupatinya itu orang Banjar itu. Mereka menguasai segala lini. Pemerintahan, politik, agama, budaya, bayangin. Jadi lebih cair. Setahu saya yang jualan, yang pedagang di situ ya justru orang-orang Cina. Kalau dalam referensi yang saya baca, orang kesana kan mereka berkebun, terus Portland ya, pelabuhan itu orang Banjar yang menguasai, orang-orang Banjar. Tapi kalau pada nelayannya murni ya, itu justru orang Bugis. Itu di daerah Kuala Tungkal itu kan ada daerah pelabuhan ya, menjorok semacam tanjung begitu loh Bu. Jadi Kuala itu kan bahasanya, kalau istilah orang Jawa tanjung itu daratan yang menjorok ya. Kalau itu Kuala ya, kalau istilahnya bahasa Melayu Kuala. Itu orang Bugis kalau nelayannya, kasarnya nelayan. Tapi kalau pengepul ikan
Nah, itu Itu orang orang Banjar. Banjar. Iya, betul. Jadi sebenarnya ketika mereka merantau pun dia ada identitas pedagang di situ. Iya, memang makanya kan identitas mereka jaga ya sejak dari asal daerah ya. Tapi Asal lama daerah. kelamaan di Kuala Kuala Tungkal. Tungkal nggak lagi berdagang. Ya banyak hal akhirnya kan Oke. politik karena ya, bagaimanapun saya bilang Banjarscape itu Kuala Tungkal itu Banjarscape itu di situ sudah etnis yang terbesar Kuala Tungkal, bahkan mereka mewarnai budaya Oke. di situ. Jadi orang ngerti Kuala Tungkal ya orang Banjar itu. Tuh. Jadi gitu sih. Nah, kenapa saya novelty saya itu kan kok beda? Oh, iya ke Jawa beda nih. Nah, ke Jawa kan beda. Dan kan lebih kayaknya identitas sebagai pedagang ya. Mereka Iya. lebih menunjukkan pedagangnya ya. Karena kita tahu mereka kan minor di sini kan mayor kan Jawa. Tapi pernikahan dengan silang budaya Jawa kan Jawa banyak. banyak. Itu terjadi sejak dalam riset saya tulis 1960-an itu. Mulai berani mereka melakukan Menikah. pernikahan dengan orang Jawa. Mereka masuk 1920, berarti sepanjang 1920 hingga 60-an ini mereka masih Banjar masih sama Banjar aja ya. Karena mereka ada istilah begini, menikah itu kita itu cari jodoh atau nikah itu seperiuk. Sampai tahu periuk enggak? Periuk tahu. Iya, seperiuk itu berarti masih kalau bisa masih satu periuk. Betul. Iya. Masih sama-sama Banjarnya. Karena saya bilang, kenapa sih harus satu periuk? Saya pernah nanya itu sama. Ya karena kita tahu agamanya sama. Kita menjaga tradisi agamanya, menjaga budayanya. Bahkan ini yang paling ya agak sarah sedikit ya. Kenapa sih nggak sama etnis lain? Katanya nanti kalau bagi-bagi warisannya repot kalau sama suku lain, mendingan sesama Banjar gitu. Berarti kan orang Banjar punya hitung-hitungan ya, hitung-hitungan sendiri gitu soal waris. Nah itu. Tapi saya kira prinsip itu sudah bergeser ya. Faktanya orang Banjar banyak yang sama orang Jawa sih di sini. Gitu. Termasuk jenengan. Iya ya. Iya. Saya ini sudah memecahkan periuk berarti ya. Sama orang Blitar. Iya. Untuk orang Blitar ya. Emang kalau Tulungagung nah. Iya. Iya. Ya. Sekarang saya tertarik dengan proses. Proses apa, Bu? Proses pengambilan data lah. Oh iya, aduh ini mulai diuji nih etnonya ya. Enggak dong, enggak cuman apa namanya? Iya, konfirmasi. Enggak. Menguji validasi ya, menguji validasi. Iya. Validasi. Iya. Bener enggak gitu kan? Ya, oke. Enggak sih, cuman etnografi itu kan enggak gampang ya. Iya, sulit. Sulit Sulit. sekali. Saya tahu sulit ketika saya sudah baca bukunya. Oh, ternyata sulit ya. Ya, banyak step kan? Iya. Dan mungkin saya menabrak step itu. ya, itu kayak namanya dunia Iya. akademik kayaknya harus ada ditambahkan, dikurangkan, Iya. dimodifikasi kan begitu. Iya. Ya nggak sih? Manipulasi. Jangan Oh, manipulasi enggak. juga. Oke. Enggak, saya meyakini ini datanya Iya, valid. iya. Karena memang yang saya lihat jelas di situ selain bicara diaspora itu penting, eksistensi dan nilai dinamika ekonomi ya. Iya, dagang. Dagang. Dinamika dagang Oke. ya. Nah, jenengan juga menyampaikan tentang bahwa data ini diperoleh dengan pendekatan sosioekonomi dan etnografi. Iya. Oke. Yang bikin saya tertarik dalam etnografi itu ada ya istilahnya the others. Oke, the others, yang lain ya. Iya. Jenengan memposisikan diri Anda. Iya. Seperti apa? Karena pertama, saya bagian orang Banjar. Iya. Tapi saya juga meneliti orang Banjar. Iya. Itu yang menarik karena mungkin ini saya berarti insider sederhana banget. Karena anak skripsi sekarang itu melihat bahwa kayaknya asik Bu penelitian kelompok kita sendiri. Ya nggak sih? Gampang, aksesnya gampang, murah, nggak perlu susah-susah kan begitu. Jadi mereka banyak penelitian di lokasi-lokasi tempat mereka tinggal. Atau tempat-tempat saya dulu lahirnya di sana. Nah, tapi gimana cara memposisikan kita dan melihat mereka meskipun kita sama etnis, sama identitas sebagai the others karena itu penting Pak dalam penulisan kejujuran ya, kayaknya kejujuran data ya. Betul. Makanya
akan terlihat di data. Iya. Bener nggak apa yang saya omongkan ini Iya, bukan paham. bukan dari argumen dari pendapat saya, tapi Iya. ini adalah interpretasi dari Iya. masyarakat yang kita teliti. Iya. Saya nggak tahu ini, saya ini di posisi the others, insider apa outsider, saya nggak paham itu ya. Karena saya bilang, ternyata etno tuh sulit ketika sudah saya baca ya. Waduh dulu. Nah untungnya ketika proses ini Bu, saya dibimbing beberapa mentor-mentor yang luar biasa ya. Menurut saya ya salah satunya Mas Udin, Mas Saifuddin juga punya kontribusi. Terus saya diskusi soal ada salah satu sekarang dia jadi dosen di UNESA ya, Pak Fahmi, itu yang lebih paham soal bagaimana ekonomi Islam ya. Jadi saya banyak dan dia juga yang pertama kali, Pak ini sampean pakai pendekatan etno ya, dia memberikan mungkin cara etno secara praktis ya. Saya juga bilang iya nanti gugur nggak ya, saya ini jadi saya meneliti saya sendiri gitu. Tapi yang saya lakukan tekniknya begini Bu, saya punya memori bagaimana Banjar. Nah, saya masuk ke sana, kemudian saya mencocok-cocokkan sih sebetulnya. Contoh, filosofi beribadah dan berusaha itu sudah tertanam kuat di dalam cara pikir saya. Nah, ketika saya turun ke lapangan, itu saya coba korek. Jenengan punya memori yang sama, ternyata sama. Kalau dalam teknik etno mungkin masuk pada observasi partisipan ya. Saya sebenarnya melakukan itu. Beberapa pernikahan, event-event saya ikut. Saya pernah ikut di acara pernikahan mereka. Yang satu yang saya gagal ketika saya mau ikut ada proses sebelum pernikahan tuh mereka kayak dimandikan pakai air apa ya cara di sini siraman kali ya. Iya, tapi ini airnya hangat, Bu. Iya serius, jadi itu untuk menghilangkan bau badan perempuan terutama. Sirih, sampean tahu. Jadi air sirih itu digodok dalam kendi gitu. Nah, itu yang saya nggak ikut proses. Praktek itu kan saya lazim sebagai orang Banjar, saya tahu ketika sanak family saya nikah. Itu ada katanya di sini. Cuma dia bilang yang informan tuh bilang ini tapi sudah tercampur adat Jawa sih, Mas. Nah, itu yang saya gagal kemarin. Nah, saya tidak tahu, saya outsider, tapi begini, beberapa informan paham kalau saya ini adalah orang Banjar juga, dan kita itu kayak cuman saling mencocokkan aja, mengkonfirmasi sih Mas, Mbak. Ya meski ada ya, Buit, ada sih beberapa sudah, kayaknya ini sudah asimilasi budaya nih, sudah budaya Banjar sudah sama asimilasi, iya itu. Nah soal itu nanti yang cuman prinsipnya begini, etno itu saya harus hadir dengan mereka, masuk dalam event itu, dan saya menyaksikan, dan saya ingin menangkap satu jawaban yang non verbal kan, ekspresi itu yang saya tangkap. Kayaknya itu sih yang saya pegang teguh, itu etno. Soal itu nanti digugurkan oleh seorang etno yang saya nih yang paling etno gitu ya. Ya silakan, saya terima itu gitu loh. Oh saya yang paling sosiologi, saya nggak sosiologi, saya terima itu sih. Karena ya bagi saya ketertarikan saya itu di riset ini adalah ini sesuatu data yang real. Saya suka itu. Kayaknya passion saya di sini ya. Riset lapangan itu. Realitas sosial. Ya, realitas sosial itu lebih jujur ya ketimbang. Jadi saya hadir di situ, Bu, bukan sebagai peneliti. Mereka tahu. Saya berkali-kali ngopi di warung Bu Sri. Warung Bu Sri itu satu gang mentok di Darussalam itu, Masjid Darussalam itu kan ada warung kopi di situ. Saya ingat itu malam setelah taraweh puasa itu saya riset itu. Panjang hampir 4 bulan sih ya, meski tidak terus ya. Kadang saya nanti menambah data itu makan soto Banjar. Di Blitar ada, Bu. Di Blitar ada, di Tulungagung ada. Itu aja, saya ngecek nanti memvalidasikan, menambah data. Gitu sih. Nanti soal itu insider, outsider, ya itu. Iya, karena pengalaman itu memang susah Pak Refki. Gimana ya mengidentifikasi, kalau dalam bahasa saya ya, ada engagement dan detachment. Kapan kita harus engage dengan mereka, engage, dan kapan kita harus detachment dengan mereka. Karena seringkali narasi teman-teman ketika membuat laporan itu sudah bukan lagi
interpretasi dari masyarakatnya tentang budaya itu, tapi kita Oke, subjektivitas ya. betul. Itu kan yang Iya. gimana ya? Itu kan yang buat tulisan itu tidak realitas. Iya. Ngerti nggak maksud saya, Pak Iya, Refli? paham. Itu yang memang makanya selalu saya tanya ke teman-teman yang meneliti di kampung halaman. Iya. Gimana kalian memposisikan diri Iya. kalian? Kapan menjadi seorang peneliti? Kapan menjadi seorang peneliti? Otomatis kita melihat mereka sebagai the others. Iya. Tapi kapan menjadi seorang yang Di dalamnya di ya. dalam bagian Iya. dari mereka itu? Karena kalau nggak di dalam kan nggak bisa ngulik data. Betul. Iya. Itu yang susah. Itu seninya kayaknya Bu ya. Bener. Oke. Akhirnya nggak semua orang bisa begitu ya, Pak. Kayaknya ya. Pelaku peran-peran gitu ya yang pintar main sinetron. Iya Bu, serius ya. Iya. Iya kayaknya ini harus menjadi satu tren baru ya. Coba kita lihat di sosiologi ya, di prodi jenengan ya Bu ya. Jenengan juga sama ya. tolong dong. Sama ya. Oke. Di sosiologi itu banyak data-data yang ya tantangan etno itu memang sulit sih Bu. Kayaknya harus butuh waktu ya. Nggak kayak 4 bulan ya. 4 bulan di lapangan kan. Sebenarnya kalau kita mau hitung sebenarnya anak-anak bisa banget kan buat skripsi itu pasti 1 semester kan. Bisa. Cuman kan ya lagi-lagi riset lapangan tuh butuh effort, butuh waktu, butuh kesabaran, dan anak-anak kayaknya harus kita arahkan ke sana sih, sebagian yang suka ya. Iya, anak-anak, teman-teman, saya paham, sering kita lihat ya, tiba-tiba hasil skripsi itu ketika kita uji itu kan tahu-tahu loh, ini datanya apa, tiba itu temuannya apa, terus dia menyimpulkan subjektivitas gitu kan. Itu kan keresahan kita sebagai Iya, sosiologi. kayaknya Ya nggak dosen-dosen sih? antro itu yang harus itu ya, enggak juga sih. menstimulus mereka untuk ayo kita hadirkan data yang real ya, realitas ya. Ya kayaknya masih minim juga sih Bu ya, kajian-kajian antro ya. Maksudnya yang riset lapangan ya, fieldwork ya. Ya, itu latihan kita untuk Iya. gimana tuh jadi refleksi buat sosiologi, Pak. Monggo, saya ikut saja lah sama teman-teman. Ini kan sih itu Apanya? ketok palunya. Hakim sidang. Iya. Gitu. Ya saya yakin teman-teman kalau nanti jenengan yang menggerakkan ya monggo, is oke lah. Iya, riset lapangan tuh lebih natural ya, lebih natural, betul. lebih jujur. Dan itu kayaknya memberi pelajaran mereka untuk disiplin ya. Iyalah, karena tahapan-tahapan tuh mencatat capek loh. Iya. Saya di warungnya Rasain kan? Bu Sri itu mau nyari. Saya tahu nggak? Saya cuma mau menangkap bahasa. Bayangin 3 kali ke situ. Saya itu sebenarnya mau ngomongin soal masih nggak dipakai bahasa ibu mereka. Dapat datanya, tapi kan nggak kecatat akhirnya. Iya. Tapi nggak apa-apa. Tapi itu ya saya nggak bilang residu ya. Itu saya simpan. Masih saya simpan. Catatan-catatan Banjar semua masih ada di sini. Masih ada. Ini keren nih. Iya. Kayaknya ini tulisan Pak Refli perlu di-share deh ke mahasiswa. Bukunya. Oh iya, saya di repository kok Bu. Di repository UIN teman-teman Tulungagung. tahu nih gimana sih suatu riset. Kita nggak ngomongin etnografi atau apa yang penting field work itu loh. Ya. Iya, field work tuh nggak hanya sekedar kamu datang wawancara foto pulang. Betul, iya. Kan nggak begitu. Tapi yang Iya. field work yang bener-bener kamu hadir. Saya betul. Ada saya tulis di bagian nanti kalau jenengan baca di introduction ya, di bab 1 kalau di saya buku ada tuh. nulis banyak itu soal saya Refleksi datang, jenengan. refleksi saya ke Nemuni Maksri hujan-hujan. Di situ masih digunakan bahasa Ikam ya, terus kemudian di situ kopi, dan ternyata mereka juga sudah nggak ngerti apa itu Banjar. Ya sudah, mereka tahu kami ini orang Banjar keturunan gitu. Kalau saya tanya, kalian milih jadi orang Banjar apa orang Jawa? Ya ekspresi senyum itu gimana ya, saya senyum aja gitu. Iya. Tapi itu saya tangkap, oh mereka cuma senyum. Kayaknya bingung juga mau milih Banjar nih, hidup di Tulungagung, milih Tulungagung. Tapi kami Kita dari Banjar. begitu sih. Gitu Bu. Menarik. Ya. Itu perlu dibukukan. Iya tunggu Bu ya. Ini Ibu nanti siap-siap. dapat lah bukunya. Gratis. Gratis. Oke. Nanti saya kirim sampulnya dulu. Ada sih. Oh sudah. iya, sampulnya udah dulu. Iya, Oke. di penerbit yang sedang proses ini. Lama Iya. saya nunggu antri. Oke. Ya. Berarti kalau antri berarti bisa dilihat kredibilitasnya dong, Acile. Saya nggak tahu ya. Saya nggak tahu juga ya. Kemudian penerbit menelpon saya terus minta. Sebenarnya kenal, saya jujur kenal ya, dalam salah satu anggota penerbit itu kenal. Saya nawarkan,
Kayaknya dikaji oleh mereka, terus kemudian mereka setuju dan katanya kan mau dikomersilkan ya. Iya, Saya nanya, aku bayar piro? Enggak, ini mau dijual oleh ini, setuju enggak? Pokoknya sarannya kamu cari kata pengantar sama 5 orang endorse, itu udah kemarin. Siap. Gitu. Keren. Oke. Siap, ditunggu bukunya Pak Refki. Ya. Untuk belajar kita, teman-teman yang sedang berkutat dalam tugas akhir skripsi. Iya. Kita tahulah keresahan kita di prodi sosiologi kan begitu ya. Iya Oke. sih. Itu aja. Terima kasih Pak Refki sudah mau bercerita tentang disertasinya. Iya, sama lah Bu. Penelitiannya keren banget. Ini kayaknya harus dikembangkan lagi. Iya. Tadi kan kata Mas Akol, ini kita sosiologi agama nih. Ini acara kita masih nebeng sama Fuad Ismi ya. Nah, tadi Mas Akol minta sosiologi harus punya brand sendiri. Nanti kita bahas ya Bu ya. Nanti kalau misalnya ya kita bahas nanti. Kalau misalnya nanti pematerinya narasumbernya Bu Widya, saya nge-host ya nanti. Gantian. Iya, gantian Bu ya. Gantian duduk nanti ya. kita kan masih banyak tuh orang-orang sosiologi, ada Pak Zahid itu risetnya ekologi ya. Terus ada Bu Fitri, ada Pak Taufik. Terus Bu Fardan yang sedang sekolah. Terus Bu Sani yang di banyak sih sebetulnya. Ya nanti akan kita buat sendiri ya. Kita tetap nebeng ya. Apa tagline ya? Ya nanti kayaknya nggak bisa spontan lah. Agar rahasia, itu nanti ya masih rahasia. Nanti ya. Di pekan kedua, pertunjukan kedua, penampilan mungkin. Kedua kita akan sampaikan tagline. Ya kita cari sendiri nanti. Gitu Pak Refki ya. Oke, terima kasih Pak Refki. Terima kasih teman-teman. Selamat sore.